Mudah luar biasa. Di program Muda Luar Biasa malam hari ini kawan, mungkin kalau bicara soal mainan gitu ya, soal dolanan, kita mungkin akan teringat kembali masa-masa kita masih belum kenal gadget, belum kenal yang namanya HP, WhatsApp, sosmed ya kan. Kita masih ngumpul main sama teman-teman. Nah, kenalkan, mainkan, lestarikan. Ini adalah prinsip yang dipegang sama tamu saya malam hari ini di Muda Luar Biasa, sampai akhirnya berhasil mematenkan mainan hasil karya komunitasnya. Mainannya bukan ada di layar HP atau gadget, melainkan sebuah mainan tradisional. Gimana sih ceritanya? Yuk kita ngobrol. Mungkin jika Anda sudah familiar dengan kamu saya malam hari ini, dengan kawan lama saya juga ya, kita kenalan langsung saja malam hari ini. Ada Cak Mus, namanya Mustafa Sam, panggilan akrabnya adalah Cak Mus, founder dari Kampung Dolanan. Selamat malam Cak Mus. Selamat malam Mbak Nanda. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Ya, alhamdulillah. Selamat sebelumnya. Terima kasih banyak. Sudah mematenkan sebuah permainan ini ya. Betul. Nggak di gadget, Iya. ini nggak di HP, tapi Iya, betul-betul bisa dibilang ini kayak dolanan juga ya. Iya. Ini tadi saya sempat tanya mainannya apa. Waktu saya dikasih tahu ini sebenarnya kayak zaman dulu kita tuh kenal apa ya namanya ya, yang sawer-saweran gitu. Kalau dulu kan pakai ini ya, pakai Bambu. gambar-gambar gitu. Oh, iya, gambar. Gambar-gambar itu loh ya kan. Ah. Hampir-hampir kayak gitu sih Iya. kalau zaman dulu. Terus habis itu undi-undian gitu kan. Betul. Oh, gede-gedean, punya siapa yang Ya, paling gede gitu kan. betul. Apa ya namanya kalau zaman dulu ya? Domino, gaplek ini Iya, yang gaplek ada. itu kayak kartu-kartu gitu. Tapi kan Kartu. ada yang dilempar juga. Gambaran Gitu kan. Itu zaman kecil kita dulu ya. Betul. Beli apa? Kecilnya sama nggak nih Mbak? Antara Mbak Nanda dan saya dianggap sama ya. Sama aja. Sama aja ya. Sama aja. Sama. Tapi dulu kan memang gitu ya, belinya tuh kayak selembaran gitu, Iya, dipotong-potong, dipotong-potong betul. ya kan. Nah, itu kalau cewek-cewek itu mainannya sih mungkin bongkar pasar. Bongkar pasar. Kalau cewek-cewek. Tapi kayaknya ini ada edukasinya juga ya. Iya, Di permainan yang dibuat Cak Mus yang ah. dipatenkan. Boleh diceritakan dulu nih, apa sih kabar gembira apa yang mau di-share, dan saya juga pengen tahu permainannya itu apa sih Cak Mus? Nah, jadi ini kalau misalkan ngomongin tentang permainan tradisional kan jumlahnya sangat banyak banget, Mbak ya. Nah, mulai dari Aceh sampai Papua itu jumlahnya ada buahnya hampir setiap bahkan daerah. ada yang meneliti sampai jumlahnya itu mencapai ribuan. Wow. 2000 sekian, 2600 sampai 2800 jenis permainan tradisional dari Aceh sampai ke Papua. Oke. Nah, rata-rata itu permainannya yang dimainkan di masyarakat gitu kan. Sementara yang tadi disinggung tentang hak paten itu memang sebuah permainan yang kami ciptakan sendiri dari awal untuk diedukasikan ke masyarakat sampai selesainya kayak gitu. Ada manfaat, dampak positifnya dan seterusnya gitu. Di antaranya yang tadi di awal sebelum siaran ini kan saya tunjukkan kartu-kartu itu kan. Nah, itu namanya Minocard, nama produknya itu Minocard, dan itu dibuat berangkatnya dari ini persepsi negatif terkait kartu. Itu kan sebenarnya modifikasi, betul. Ini. Nah, itu. Nah, ini Nah, itu modifikasi dari kartu gaplek atau domino gitu kan. Itu kan negatif ya. Negatif. Pasti ya. Jadi anak kecil waktu megang domino atau gaplek itu mesti langsung kamu nggak boleh nggak megang boleh. itu gitu. Boleh. Oh, gitu. Langsung dicapnya itu karena yang negatif dalam tanda kutip, mungkin banyak teman-teman yang tahu gitu kan dianggapnya Ya. negatif itu kayak gimana. Nah, akhirnya saya mengatakan bahwa permainan itu ini ya khususnya kartu domino itu menjadi positif atau negatif bukan pada kartunya, Oke. tapi pada yang memainkannya. Nah, saya coba mengatakan dengan teori yang seperti itu. Kalau menurut saya itu kurang untuk menekankan bahwa yang saya sampaikan itu benar gitu. Akhirnya saya mencoba untuk membuat kartu seperti domino, tapi saya peruntukkan untuk edukasi matematika. Oke. Nah, makanya di dalamnya situ kalau misalkan tadi sudah ditunjukin sama Mbak Nanda itu kan ada hitungan sin 0, terus kemudian cos 0, Aduh, kenapa saya dikasih trigonometri yang gitu. susah? Ada akar 100, ada kayak gini, terus ini juga ada bilangan biner Nah, gitu kan. bisa ditunjukin di Ya, kamera. ada bilangan biner. Jadi memang
tujuannya ini adalah untuk edukasi matematika. Dari yang semula domino itu dicapnya sebagai yang negatif, saya coba modifikasi, dikembangkan ke arah yang positif dalam bentuk edukasi matematika. Nah, sebenarnya kalau untuk yang trigonometri, sin 0, cos 0, tangen 0, terus kemudian akar dan seterusnya, itu kan masih belum masuk sampai ke ranahnya anak-anak SD kelas 6 kan ya Mbak ya. Itu terlalu berat. Bahkan untuk teman-teman mahasiswa pun ketika melihat ini, aduh ini apa? Saya dikasih langsung, aduh kenapa mikir banget sih? Tapi saat sempat dipraktekkan di SD kelas 6 juga di salah satu sekolah yang ada di Surabaya. Tapi justru dampaknya itu ada Mbak. Dampak positifnya adalah membuat mereka menstimulus untuk senang dengan matematika. Betul. Karena dikonsepnya dengan bermain. Gitu kan. Nah, setelah dikonsep dengan bermain, gurunya yang malah yang bingung. Ini kok ada sin 0, ada cos 0, sin 0 berapa, cos 0 berapa, akar 100 berapa dan seterusnya. Tapi sudah saya lengkapi dengan hasil hitungannya di sana kayak gitu. Untuk mempermudah bagi mereka yang tidak tahu. Tapi kalau untuk proses belajar, kuncinya itu disimpan, kemudian kita akan bermain. Gitu. Baik. Tadi saya langsung mikir loh, ini 20/4 ditambah 20/4 ya. Kan kayak bagi kan? Ya, 20/4 kan bagi, 20 bagi 4 itu 5 ya kan? Betul. Kita tambah 5 berarti 10. Nah, betul. Kayak gitu. Terus ini tadi saya dapat juga kartu min 2 plus 3 1. 1. Oke. Itu yang bawahnya ada itu, nggak disebutin. Oh iya, cos 0. Cos 0. Nggak ngerti, lupa. 1 juga. Nggak usah digini, kameranya kecampur. Kelihatan ya. Gagal. Ini saya kasih ke teman-teman saya di ruang timur, pusing kalian pasti ya. Oke, ini namanya Minocard. Minocard. Ya? Tapi apakah cuma memang untuk matematika aja atau ada yang lain juga gitu? Ada yang lain. Kebetulan kalau saya secara pribadi itu menciptakan sebuah permainan ada sekitar 15-an. Oke. Kita ada sekitar 15-an. Kalau untuk yang di Kamundalan sendiri itu ada sekitar 10 sampai 11. Dan dengan berbagai macam kayak gitu ya. Mulai dari yang paling banyak memang edukasi tentang matematika. Misalkan contohnya kayak ini namanya huruma Matemagic. Jadi nah ini Matemagic ini ada beberapa kartu. Kartu ini itu main untuk entertain. Jadi misalkan Mbak Nanda mikir gitu ya, antara angka 1 sampai 64 nggak usah diucapkan. Terus kemudian saya keluarkan kartu ini, saya bisa menebak angka yang ada di pikirannya Mbak Nanda. Kayak gitu. Kok bisa? Bisa, karena ada rumusnya ternyata. Dengan adanya kartu ini kayak gitu. Nah, itu edukasinya dengan menggunakan matematika juga kayak gitu. Oh gitu. Boleh dicoba nggak sih? Boleh, kita coba ya, kita coba praktek ya. Ini kawan-kawan yang lagi lihat kita melalui streaming ya, ini saya nyoba langsung. Ini nggak ada apa namanya ini janjian di awal. Saya cuma dikasih kartu langsung matematika loh. Tadi di awal cuma dikasih ini doang nih, yang matematika ya. Langsung saya jawab tadi ya. Oke. Mudah-mudahan saya masih bisa menjawab dengan benar. Oh ya, semoga. Caranya nih kalau misalkan ini main ya, dipraktekin main nih. Ini apa tadi yang ini namanya? Namanya Matemagic. Matemagic. Oke. Gitu. Nah, sekarang Mbak Nanda pikirkan angka 1 sampai 63. 1 sampai 63. Salah satu aja. Oke, sudah. Oke, nah nanti saya akan mengeluarkan 6 kartu yang dimana di dalamnya itu ada angka-angka yang salah satunya yang sesuai dengan disebutkan sama Mbak Nanda. Kalau misalkan nggak ada angkanya, silakan bilang nggak ada. Kalau ada, silakan bilang ada. Oke. Paham ya? Oke. Mulai dari kartu yang pertama. Coba Mas taruh di situ, kelihatan nggak ya? Oh, nggak kelihatan ternyata. Oh, ya nggak apa-apa, di situ aja Mas, di situ aja. Yang saya pikirkan ya. Ada? Oke. Ini yang nonton lah sama ikutan lihat nih kayaknya ya. Terus yang di kartu yang kedua, ding. Tidak ada. Oke, saya tutup. Oke. Ada. Oke. Terus lagi ada. Oke. Ada. Wih. Kok tinggi kayaknya angkanya ini. Yang di situ nggak ada. Okay. Saya coba tebak ya Mbak ya. Mudah-mudahan benar. Mudah-mudahan benar. Angkanya adalah 29. Benar ya? Benar. Alhamdulillah masih bisa. Itu tanggal ulang tahun saya. Rumusnya nanti ya, kita ngobrol ya. Itu
praktek saya dengan Cak Mus kawan ya. Menarik. Ini mungkin juga bisa bikin kumpul keluarga jadi lebih seru ya. Betul. Bisa dimainin sama anak-anak, orang dewasa kayak kita gini main tidak seneng ya. Ini kan? aja Mbak Nana seneng luar biasa. Banget, ketebak gitu seru. Nanti ya Cak Mus kita geser dulu ke informasi ringkas ya. Kalau Anda juga mungkin penasaran, pengen ngobrol-ngobrol juga sama Cak Mus ya dengan permainan yang sudah dipatenkan ini seperti apa prosesnya dan segala macamnya, saya akan tanya di segmen berikutnya. Jeda dulu informasi ringkas. Flash News. Pemesanan untuk ibadah umroh warga Bahrain naik sesudah pemerintah Arab Saudi melonggarkan aturan COVID-19. Saudi Gazette melaporkan pelonggaran itu disambut bahagia apalagi Ramadan, waktu favorit umat Islam umroh. Kawan, untuk menjaga kestabilan stok darah dan antisipasi menurunnya jumlah pendonor jelang bulan Ramadan, relawan Sawahan menjawab bekerja sama dengan UTD PMI Surabaya mengadakan kegiatan donor darah terbuka untuk umum. Donor darah dilaksanakan Sabtu 12 Maret 2022 di Gedung Widya Kartika di Jalan Duku Kupang Timur 13 Surabaya, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Untuk 300 pendonor pertama yang berhasil mendonorkan darah akan mendapatkan paket bingkisan menarik. Informasi lebih lanjut hubungi PMI Ranting Kecamatan Sawahan di 081 7686 0270. Kegiatan donor darah dipersembahkan oleh relawan Sawahan Menjawab didukung UTD PMI Surabaya, Tung Market, Yusuti, PT Matahari Sakti, dan Suara Surabaya Media. Jazz Traffic Festival is back. Jazz Traffic Festival 2022. Tunggu info selanjutnya. Saya masih bersama dengan Cak Mus kawan ya untuk program Muda Luar Biasa. Nanti boleh yang mau tanya-tanya di 99 juta. Ke Mas Bintang dulu Mas. Ya, update dulu untuk sekitar kebakaran di Badung Asri ya Nanda. Ini tadi Mas Roni lagi di lokasi di dekatnya Badung Asri, itu perempatan yang sebelum jembatan Pasar Badung Asri itu kan macet dan tidak ada satupun polisi yang atur hanya relawan saja. Jadi polisinya nggak ada satupun. Kawan-kawan Polres Sidoarjo, apakah ini dilupakan kawasan Badung Asri? Tadi sudah coba hubungi AKP Rohmat Kanit Lantas Polsek Waru, juga beberapa kali telepon masih belum terangkat. Mas Denis, ini dari Dawar Blandong ke Mojokerto ada pohon tumbang katanya. Setelah kafe Bukit Kayu Putih daerah Alas Watu Blorok, mobil masih bisa lewat tapi harus hati-hati. Oke, Mas Bintang, mungkin Pak Kapolsek langsung ditelepon aja deh. Tadi udah mengudara dengan saya, semoga dimonitor nggih. Ini kawan-kawan dari Polsek Waru mungkin juga bisa dimonitor juga supaya nanti mungkin bisa dibantu geser juga anggotanya. Terima kasih untuk yang sudah menyampaikan lewat 990-nya 6 kali. Terima kasih juga untuk kawan-kawan yang juga masih sambung lewat WhatsApp juga. Nanti kita akan lanjut. Dan saya masih bersama dengan Cak Mus kawan di program Muda Luar Biasa. Suara Surabaya 100 FM Surabaya. Nah, tadi sudah diperkenalkan ya kartunya juga. Ini kayaknya juga masih ada beberapa yang lain juga. Masih ada ya. Masih ada banyak. Oke, dan ceritakan dulu dong Cak Mus, ini sebetulnya awal mulanya, prosesnya, perjuangannya sampai akhirnya mendapatkan hak paten itu saya yakin bukan waktu yang singkat ya. Iya. Di waktu yang lama banget. Nggak, gimana sih ceritanya? Jadi memang pertama itu kan berangkatnya dari keresahan ada kartu yang kemudian kartu permainan yang kemudian dicap sebagai hal yang negatif gitu kan. Ini kayaknya ada persepsi yang salah. Awalnya saya berpikir gitu. Terus kemudian bagaimana cara saya melawan? Ya akhirnya saya harus berkarya gitu kan. Kalau misalkan nggak berkarya nggak bisa melawan persepsi yang seperti itu. Kemudian saya coba bikin karya gitu kan. Saya coba sampai main, bahkan ada di warung itu yang tulisannya tidak boleh bermain kartu. Nah itu saya coba bermain di situ. Ternyata nggak diusir juga dan alhamdulillahnya persepsinya menjadi berbeda dari yang semula bahkan megang remi aja, terus kemudian reminya disuruh masuk gitu kan, dimasukkan ke dalam tas, terus megang domino atau gaplek, kartunya itu juga disuruh dimasukkan dalam tas gitu kan. Kalau ini enggak, bahkan sempat jadikan challenge buat kami gitu kan, teman-teman yang bermain itu
akhirnya dapat serunya, dapat edukasinya juga, terus dapat kebersamaannya, dapat kepekaannya, dapat banyak hal dari sebuah kartu permainan tersebut. Nah, terus itu di awal bikinannya hanya satu, mencoba untuk melawan persepsi yang negatif gitu. Loh, ini berhasil. Terus kemudian saya coba berpikir lagi, loh, kartu-kartu yang saya tunjukkan ke Mbak Nanda tadi itu kan cukup wow gitu kan. Maksudnya dari segi operasionalnya akar 100 terus kemudian sin 0 ke 0 gitu kan. Itu enggak sampai ke ranah bawah. Ranah bawah itu maksudnya siapa ya? Anak-anak SD. Nah, saya coba bikin kartu baru lagi dengan konsep yang sama seperti itu dengan operasional yang lebih mudah. Dibawa nih. Dibawa. Ini namanya memang peruntukannya adalah untuk anak-anak yang kecil. Jadi TK gitu masih bisa main bisa, ya? bisa. TK atau SD kayak gini. ya? Perhitungannya kayak gini. Oke. Ini sempat saya praktekkan di ponakannya istri gitu kan. Dia masih belum masuk ke TK. Terus coba main pakai ini, hitungan yang sederhana ini. Itu saat dia masuk ke TK, dia menjadi yang lebih cepat menghitung daripada teman-temannya yang lain. Karena bentuknya memang kalau untuk matematika itu kan terbiasa karena latihan, terus akhirnya dia menjadi paham tanpa berhitung pakai tangan kayak gini sudah bisa berhitung gitu kan. Nah, itu sudah dipraktekkan ke ponakan yang waktu itu masih PAUD, dilatih berhitung dengan menggunakan kartu ini. Ternyata membuat dia ketagihan. Oh, berarti model-model yang seperti ini menurut saya, berarti model-model yang seperti ini itu sangat cocok untuk diedukasikan ke masyarakat gitu kan. Dengan kondisi yang seperti itu akhirnya saya mencoba untuk membuat kartu yang lebih banyak lagi gitu. Jadi dari Minocard ini satu keluarganya ada 3. Minocard yang reguler yang dipegang sama Mbak Nanda. Yang kedua itu Minocard for children, itu kan untuk yang anak-anak TK sampai SD gitu kan. Terus yang ketiga saya bikin Minodola. Karena waktu pandemi itu saya berpikir ini nggak bisa untuk langsung seperti kegiatan yang kemarin gitu kan. Bisanya kan memang untuk main di rumah gitu kan. Kemarin kampanye kan banyak kayak gitu. Akhirnya nyoba bikin kartu lagi dan bentuknya kita nggak perlu datang ke rumahnya, melalui ini itu mereka bisa mengenal permainan tradisional kayak gitu. Karena di dalamnya ini ada gambar-gambar kayak dakon, terus ketapel, terus peletokan kayak gitu, terus ada bekel, gasing, yoyo, balap karung dan gasing. Begitu ini. Oke. Berarti kalau yang itu memang bentuknya lebih kayak gambar-gambar gitu. Gambar. Kayak Minodola itu gambar ya? Iya, ini gambar. Oke. Jadi bisa dilihatin juga nih. Berarti ada 3 ya untuk yang Minocard ini ya? Iya, betul. Yang reguler. Nah, gambarnya gini. Oh, itu nanti gimana permainannya? Berarti itu jawabnya atau gimana? Sama kan main sejenis domino gitu kan. Jadi peletokan ditumpuk dengan peletokan, Oh, terus yoyo ditumpuk dengan yoyo kayak gitu. Berarti menyamakan gambar ya? Menyamakan gambar. Nah, ini yang dilatihkan visual. Iya. Oke. Kalau ini kan kognitifnya juga main ya, soalnya kan berpikir juga ya. Oke, baik. Jadi ada 3 item untuk yang Minocard ini ya. Jadi yang reguler, yang for children sama yang gambar ya. Oke, Dola tadi ya. Iya, Minodola. Oke. Prosesnya berapa tahun, Cak Mus? Yang Mino reguler itu dari tahun 2017. Oke. Terus yang sisanya saya kebut saat pandemi, yang saya benar-benar fokus untuk bikin kartu permainan akhirnya jatuhnya sangat banyak. Itu 2 minggu selesai. Wow. 2 minggu langsung selesai. Pokoknya ini harus selesai, harus bisa didistribusikan ke masyarakat, intinya kayak gitu kan. Ngejar 2 minggu akhirnya selesai. Dan di satu satu card itu, di satu setnya itu ada berapa kartu totalnya? Macam-macam sih. Saya lupa soalnya sudah nggak ngitung lagi. Gitu. Oke, tapi ini sudah bisa dibeli secara umum, secara luas ya? Bisa. Memang sudah diproduksi secara banyak juga ya? Iya. Oke. Ya, alhamdulillah dari semua kartu ini itu ada sekitar 750-an lah yang terproduksi dan kemudian ditularkan ke masyarakat yang lain kayak gitu. Oke, baik. Jadi awalnya memang dari sebuah bentuk keresahan ya yang ada saat ini gitu, akhirnya bisa betul-betul mewujudkan permainan yang ini memang fun banget gitu ya. Ini kan juga berawal dari tadi hal yang mungkin selama ini orang anggapnya kayak negatif ya. Main kartu, main gaplek gitu kan. Tapi ternyata gaplek kekiniannya ya model kayak gini ya sekarang Cak Mus ya. Oke, baik. Dan itu dia juga ada
yang di Minodola malah benar-benar bisa mengenalkan anak ke gambar, Betul. warna, dan Betul. juga dolanan-dolanan yang mungkin nggak pernah tahu, nggak pernah bisa dimainkan, tapi paling nggak ngerti dulu gitu ya. Ya. Oke, baik. Nah, Cak Mus, ini kan kalau bicara soal permainan ataupun juga dolanan sendiri ya, teman-teman di Iya. kampung dolanan sendiri, apa kabarnya sih sekarang? Apakah memang masih rutin terus untuk melakukan edukasi ke masyarakat atau apa nih sekarang project-projectnya? Nah, dengan kondisi pandemi yang sekarang itu kita memang perlu memikirkan strategi yang matang, strategi yang benar-benar baik, yang akhirnya kita tetap masih bisa untuk mengedukasi masyarakat gitu kan. Sebelum ada PPKM yang kemudian naik, adanya Om Imron kemarin itu kan, kita masih sempat terjun ke lapangan gitu kan. Berjalan dari kampung ke kampung, terus kalau dari sekolah memang masih belum bisa, larinya kan memang masih online. Jadi di tempat-tempat umum yang sekiranya terbuka, akhirnya kita coba untuk datang ke sana, membawa permainan tradisional, dan kemudian teman-teman relawan mengenalkan itu kepada masyarakat untuk bermain secara langsung. Oke. Karena yang saya jumpai sama teman-teman, anak-anak sekarang itu kondisinya adalah gagap sosial. Ketika gagap sosial ya memang wajar aja, karena mereka memang belum terlatih untuk interaksi sosial secara langsung di luar keluarganya mereka gitu kan. Akhirnya saya berpikir dengan permainan tradisional ini sepertinya bisa menenggelamkan gagap sosialnya anak-anak, menjadi mereka pandai bersosialisasi dengan anak-anak atau teman-teman sebaya yang lainnya kayak gitu. Oke. Dan ada kegiatan ataupun juga kolaborasi apa aja nih yang dilakukan nih Cak Mus? Kayaknya kemarin kan setelah beberapa event juga yang di Ya. Pahlawan Fest juga ya. Ya, Itu kan seperti kayaknya sini juga. udah banyak banget ya kolaborasi Ya. sama teman-teman yang lain. Itu udah ada apa aja tuh Cak Mus? Nah, kemarin sempat juga bekerja sama dengan teman-teman dari Pok Darwis Doli. Mereka kita datang ke sana, datang di Gang Dolinya, mengajak anak-anaknya untuk bermain. Sampai kita coba untuk ikut kelas batiknya di sana. Ini sudah sekitar 1 bulan lebih kita belajar membatik di sana. Harapannya kita bisa mengomunikasikan antara batik dengan dolanan. Jadi nanti akan ada batik dolanan versinya dari kampung dolanan yang dibikin oleh teman-teman kayak gitu. Terus yang lain rata-rata untuk kampung-kampung yang sifatnya terbuka, biasanya memang kita langsung nggak pakai izin, tiba-tiba langsung masuk aja. Ini kampungnya, oh ada anak-anak, terus langsung masuk, bawa egrang, bawa hula hoop, kita ajak mereka untuk main gitu kan. Terus mereka mengajak teman-temannya yang lain. Jadi langsung jemput bola untuk mengenalkan permainan tradisional. Karena kami berpersepsinya begini Mbak Nanda, permainan tradisional tidak dimainkan anak-anak itu bukan karena mereka tidak tertarik dengan permainan tradisional, melainkan mereka tidak teredukasi dengan permainan tradisional kayak gitu kan. Nah, kenapa saya berani berpersepsi seperti ini? Karena dari sebelum-sebelumnya 90 sekian persen itu anak-anak sangat senang dengan permainan tradisional yang kami bawa. Bahkan waktu kami di Bali itu permainannya saya keluarkan satu persatu. Ini kan masih belum mengenalkan kan? Iya. Saya keluarkan satu persatu, itu langsung diambil sama anak-anak. Loh, mainanku di mana semua? Kok nggak ada? Ternyata dimainkan sama mereka. Langsung dimainkan sama mereka. Jadi saya nggak perlu menjelaskan, mereka langsung bermain dengan pemahaman versinya mereka. Oke. Ya, dengan pemahaman versinya mereka. Kita nggak akan ada salah bener nggak Betul. di situ Bu ya, Betul. tapi memang benar-benar terserah deh mau dimainin kayak gimana, pokoknya Ya. ambil aja dulu gitu ya. Dan Oke, semua itu oke. langsung diambil. Semua langsung diambil gitu. Baik. Ini menarik ya. Beberapa waktu lalu kita juga sempat bahas soal mainan masa kecil gitu ya. Mungkin juga sama kayak kita dulu waktu zaman-zaman kita masih bocah dulu ya. Kalau kita mainan segala macam itu kayak ya udah pokoknya seru aja gitu. Ya, Kita main aja dulu, bukan masalah salah benernya rulesnya Betul, gimana. betul. Bukan itu ya. Tapi kalau permainan zaman sekarang kayak kita main game atau main apapun itu kan ada rulesnya, ada A B C D E F G, dan itu kan ujung-ujungnya akhirnya individual ya. Ya. Itu yang mungkin juga salah satu PR besarnya sekarang dari teman-teman kampung dolanan juga nih Cak Mus ya. Ya, betul. Oke. Dan saya juga penasaran apakah ini ada agenda-agenda roadshow teman-teman kampung dolanan nanti dulu. Atau mungkin juga kawan-kawan yang penasaran mungkin juga pengen kolaborasi bareng dengan Cak Mus dari kampung dolanan ya. Karena ini memang sangat penting banget, anak-anak zaman sekarang itu perlu dan berhak untuk mendapatkan keseruan masa kecilnya. Betul. Jangan sampai kita yang dewasa ini memutus kebahagiaan mereka untuk bisa mengenal dulinan-dulinan ataupun juga dolanan-dolanan dari masa lalu, ataupun juga yang lama-lama, jadul-jadul yang mungkin bahkan nggak pernah mereka ketemui, nggak pernah mereka tahu, nggak pernah mereka mainkan. Kayak slogannya, kenalkan, mainkan, lestarikan. Kita jeda dulu informasi ringkas, nanti gabung lagi. Boleh yang mau ngobrol-ngobrol sama Cak Mus, telepon aja di 990-nya 6 kali.
Flash News. Alexander Zinchenko, gelandang Manchester City, siap dimainkan saat leg kedua babak 16 besar melawan Sporting Lisbon. Kata Pep Guardiola, pelatih Manchester City, pemain Ukraina itu mengisi lini belakang The Citizen sedang krisis. Demi lolos perempat final, City berbekal kemenangan leg pertama 5-0. Suara Surabaya 100 FM Surabaya. Selamat malam untuk kawan yang sudah bergabung lewat WhatsApp Bu Tuti Rahayu. Ini juga mau tanya sama Cak Mus. Cak Mus, gimana cara mendapatkan kartu permainan produknya Cak Mus dan apa ada panduan cara bermainnya? Monggo bisa disampaikan. Ya, Bisa jawab. untuk melakukan pemesanan bisa langsung ke websitenya Kampung Dolanan, www.kampoengdolanan.or.id. Nah, di situ ada karya kami dan di situ ada semua jenis permainan yang kami bikin. Pesan langsung di sana bisa atau lewat nomornya kami di 0822 3344 1334. Oke, diulangi lagi boleh Cak Mus? 0822 3344 1334. 3344 1334 34. Oke, 0822 3344 1334. Oke, atau mungkin cek-cek juga di Instagramnya, boleh jangan lupa di follow juga ya, Kampoeng ya, pakai OE ya, betul. Kampoeng_dolanan. Nah, di situ juga Betul. ada websitenya, langsung bisa diklik di situ Nah, juga ya. betul. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah ada ininya? panduan panduan penggunaannya. cara Ada panduan penggunaannya di setiap kartu yang tertera di sana kayak gitu. Oke, baik. Kalau untuk yang permainan-permainan lainnya ini gimana Cak Mus? Memang ada kayak sistem bisa dipinjam kah atau seperti apa? Kita masih belum sampai ke sana sih. Biasanya memang kebanyakan sistemnya itu beli terus kemudian mereka langsung bermain kayak gitu. Kalau Oke. sistem yang kita meminjamkan memang masih belum saya bikin rulesnya kayak gimana gitu kan, karena memang kebanyakan langsung dibeli. Kalau kemarin waktu pandemi itu kan, ini kan bikinnya waktu pandemi Iya, gitu iya. kan, setelah 2 minggu bikin terus diproduksi, ada yang pesan terus kita kirim kayak gitu. Jadi memang kalau untuk pandemi kami menghindari yang sifatnya Dipakai banyak orang Pakai yang banyak orang, iya iya gitu, iya, gitu. itu juga bentuk dari protokol kesehatan juga Protokol ya. kesehatan, ya. Oke, kecuali memang pas tim atau volunteer Kami itu di datang sana, itu baru beda boleh. sendiri Beda ya. lagi kayak gitu. Oke, baik. Iya. Nah, tadi kan saya juga tanya nih, apakah ada wacana ataupun juga mungkin agenda bakalan roadshow ke kampung-kampung di Surabaya ini kan banyak banget ya. Ya udah Iya. nih kerjasama dengan teman-teman Pemkot ataupun juga mungkin dengan kawan-kawan ini ya, ada olahraga masyarakat ya kan? Iya, Tormi iya, juga betul, gitu. Atau betul. gimana nih Cak Mus? Nah, kebetulan kami juga berjejaring dengan teman-teman yang ada di pusat. Itu kita di satu wadah namanya Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, yang memang mewadahi semua komunitas pegiat, terus akademisi dan lain-lain. Konsentrasinya ke arah sana kayak gitu. Dan apakah ada kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat di Surabaya? Ada. Dengan beberapa olahraga masyarakat juga ada. Contohnya misalkan minggu besok kami ikut latihan di Jambangan dengan teman-teman dari Kortaras dan POTS gitu kan. Itu juga sesuatu yang coba kami lakukan supaya kebertahanan permainan tradisional itu masih tetap dicintai oleh masyarakat kayak gitu. Oke, baik. Dan permainan-permainan tradisional ini kalau kita bilang tuh sebetulnya banyak ya. Tadi Cak Sangat, Mus bilang sangat. juga banyak banget. Yang jangankan dari Sabang sampai Merauke deh. Ngomongin Jawa Timur deh, atau mungkin Surabaya Raya. Mungkin di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, atau mungkin juga nyebrang kayak ke Malang. Itu bahkan mungkin setiap daerah juga punya ada yang sendiri-sendiri gitu Ada ya. yang sendiri-sendiri, ada ciri khasnya juga gitu ya. Betul. Ada yang permainannya sama, namanya berbeda, Berbeda. tapi peraturannya berbeda gitu. gitu, betul-betul. Nah, ini kalau misalkan Cak Mus datang kayak ke kampung-kampung ngajakin adik-adik main gitu ya. Ini sebetulnya yang pertama kali dikenalkan tuh apa sih, permainan apa sih biasanya yang paling sering tuh? Nah, satu hal yang bikin saya tetap bergerak dan berjalan sampai sekarang itu daerah lain sebetulnya, Mbak Nana. Kenapa daerah lain? Karena ketika saya berkunjung ke sana, saya itu menjadi belajar tentang permainan tradisional dari sana gitu. Oke. Akhirnya saya bisa mengenal Indonesia melalui permainan tradisional dengan cara yang mudah kan. Terus kemudian saat kami dolanan roadshow ke berbagai daerah, apa yang dilakukan? Kami membawa permainan tradisional yang dekat dengan mereka, yang mereka tahu. Contohnya egrang bambu, hula hoop,
tarik tambang, balap karung itu kan mereka tahu. Terus kemudian selanjutnya saya akan menggali daerah sana itu ada permainan apa. Akhirnya kami belajar dan bermain bersama dengan permainan yang ada di daerahnya. Dan ketika saya kan asalnya dari Surabaya gitu kan, di berbagai daerah juga membawanya dari Surabaya. Mesti yang saya sampaikan adalah kalau di Surabaya namanya ini, kalau di daerah ini namanya apa. Mereka akan aktif untuk menyampaikan sesuatu gitu. Oh iya, gobak sodor Ya, gitu, engkle, apalagi ya, tortoran, tau gak sih tortoran? Wah ini dari mana ini? Tortoran tuh mungkin pati lele ya. Oh, pati lele. Tortoran nih. Tortoran. Iya, itu di Malang, Mas. Oh di Malang. Iya, ingat saya Iya, iya, tortoran, iya, tortoran iya, ini iya, kayak iya. pati lele gitu sih mungkin ya, ya gitu. Nah, itu kan menarik kan ya. Iya. Akhirnya dapat bahasa-bahasa baru lagi. Oh, Iya. ternyata di sini ini ya, Ha. gitu, nyebutnya gitu. Betul. Oke, malah ke daerah-daerah lain ya. Dan ini sudah ke mana aja nih kampung dolanan? Kamu dolanan di Jawa pernah, Bali pernah, di Sumatera pernah, di Lombok pernah. Terus teman-teman relawan juga ada yang sampai berangkat ke Singapura, Malaysia Oh untuk ya? permainan tradisional. Saya titipkan, kenalkan ini di negara sana kayak gitu. Dan jangan sampai diklaim ya. Iya. Itu yang penting ya. Iya, Kalau itu udah betul. mungkin urusan negara nanti ya. Jangan sampai permainan-permainan kita diklaim ya. Meskipun mungkin sama, ya Sama, kan? betul. Sama, tapi mungkin bisa jadi namanya berbeda. Ya, Ah. yang kita pertahankan kan namanya. Namanya, Namanya, betul, betul. betul. Kita kayak misalkan kasti, kalau di orang kan ada kan ya kasti itu Ya. kan ada sendiri, kriket segala macam gitu. Mungkin di sini kita ada nyebutnya sendiri Ya, gitu. betul. Jangan sampai bentengan gobak sodor diakui sama negara lain, nggak lucu nanti ya. Meskipun di negara lain juga ada, Ya, namanya beda, betul. ya kan? Oke, menarik ini. Nah, Cak Mus tadi beberapa yang mungkin juga daerah-daerah yang pernah Cak Mus datangi juga dengan teman-teman kampung dolanan gitu. Apa sih yang masih membekas, yang masih melekat sampai saat ini di ingatan Cak Mus bahwa oh ternyata permainan atau dolanan itu ada yang berbeda-beda dengan penyebutan yang mungkin menarik juga, atau mungkin Ya. ada permainan baru yang Cak Mus temukan, mungkin mau di-share juga malam hari ini, apa tuh? Jadi yang saya tertariknya bercerita tentang pengalaman saya untuk menemukan permainan tradisional dan orang-orang yang ada di daerah itu mungkin yang saya ceritakan. Nah, tahun 2020 itu saya sempat melakukan roadshow keliling Jawa, Mbak. Oke. Dengan membawa sepeda motor, terus membawa ribuan permainan tradisional dari pedagang konvensional yang kecil-kecil Oke. untuk saya bagikan di daerah-daerah yang saya kunjungi dan membawa belasan permainan tradisional mewakili pulau-pulau yang ada di Indonesia. Ada permainan balogo yang dari Kalimantan. Itu apa tuh? Balogo itu permainan asalnya dari Kalimantan dengan bahannya batok kelapa dipipis, terus dipapahkan gini sampai bentuk kecil, Oke. dan kemudian ada tongkatnya di sini. Heeh. Di depan ada sasarannya. Terus kemudian cara bermainnya, tongkatnya taruh di ujung batok kelapanya, ini dipukul sampai mengenai sasarannya. Kayak gitu. Terus di Itu Aceh kalau di Jawa tuh hampir sama kayak apa tuh kalau balogo tuh? belum ada namanya setahu saya. Tapi kadang ya ada saja yang main kayak gitu, tapi Oh, memang nggak ada belum ada namanya. namanya. Oh, oke. Kalau misalkan yang di Kalimantan mereka sudah menamai itu dan Balogo. sudah didaftarkan juga untuk nama balogo, memang menjadi permainan tradisional khasnya mereka kayak gitu. Oke. Terus di Aceh juga ada permainan. Terus kemudian di salah satu permainan yang tadi disinggung dicap oleh negara lain itu namanya Surakarta Games. Nah, Surakarta Games ini kan kalau dilihat dari namanya kan sudah orang Indonesia sudah Iya, tahu kan Surakarta. Surakarta gitu Jawa kan. Tengah kan? Jawa Tengah dulu gitu kan. Tapi kalau misalkan kita browsing Surakarta Games ini kebanyakan dimainkan di mana? Di Paris dan dataran Eropa. Oh iya? Ya. Aduh, saya langsung cari nih. Itu apa tuh? Nah, coba dicari Surakarta Games Surakarta ya. Games. Ya. Wah, nggak terima. Gitu banget langsungnya. Kok nggak muncul sih? Teman-teman pegiat ini sekarang mencoba untuk menyampaikan bahwa Surakarta Games itu asalnya memang dari Indonesia kayak gitu kan. Oke. Ceritanya itu ya benar ya. Iya, iya, iya. Pakai Ya. ada papan permainan gitu ya. Ya, ada apa Ini kayak Halma bukan sih? Bukan. Ini kayak Halma ya? Kalau kami sih nyebutnya bas-basan spur Oh, oke, oke. gitu. Nah, kenapa kok ramenya malah di Paris? Nah, ini yang saya dapatkan infonya dari pegiat Jawa Barat yang konsentrasinya juga ke permainan tradisional gitu kan. Orang Paris ini sempat datang ke Surakarta, terus bermain itu, tapi dia lupa namanya apa kayak gitu kan. Akhirnya dibawalah itu ke Paris, terus bikin mainan itu gitu kan. Karena permainan ini seru, terus kemudian disebarluaskan. Karena disebarluaskan, akhirnya mereka produksi. Karena produksi akhirnya ini yang bikin siapa ya? Karena mereka yang bikin ya akhirnya
bawahnya dari mereka gitu Iya, kan. iya. Terus sempat ditanyakan kepada orang-orang yang ada di Indonesia, rata-rata juga tidak tahu tentang permainan itu. Nah, apakah salah orang sana? Saya rasa tidak. Terus siapa yang perlu kita benahi? Salah satunya adalah masyarakat Indonesia yang memang harus mengenal budaya tanah air gitu kan. Supaya apa ya? Supaya kita boleh protes tapi harus ada wawasan gitu kan. Kita saat kita protes tapi tidak ada wawasan ya kemarin-kemarin kemana kayak gitu. Nah, tujuan Kampung Dolanan itu dibentuk memang salah satunya adalah untuk mempelajari permainan-permainan tradisional dari berbagai daerah yang kemudian kita sampaikan di sini ada ini, di sini ada ini, di sini ada ini. Semakin banyak orang yang tahu, maka semakin mudah untuk kami bergerak. Ini adalah permainan tradisional yang sering dimainkan di daerah ini. Tujuannya kayak gitu. Ini berarti saya nyarinya dari source-nya dari Wikipedia ya. Jadi Surakarta Game ini sebetulnya kayak permainan strategi gitu ya. Betul. Kayak permainan strategi kayak ada 12 pion gitu ya di masing-masing kanan dan kiri gitu atau atas dan bawah gitu ya. Terus itu kayak ada melungker-melungkernya itu apa ya itu? Itu kayak rutenya gitu atau gimana tuh? Itu kalau main makannya adalah mundur sesuai dengan rutenya itu warnanya itu tadi. Jadi sesuai dengan garisnya. Harus mundur ke belakang terus ngikutin kayak gini sampai melingkar itu kena ke lawannya. Oke, kayak gitu. baik. Nah, terus ada lagi satu Mbak, namanya Teuku Umar Spell. Teuku Umar Spell. Nah, itu permainan dari Aceh yang kemarin saya bawa untuk dikenalkan di berbagai daerah dengan namanya itu tadi ya, Teuku Umar Spell. Nah, itu permainan salah satu bagian dari strategi. Kalau menurut infonya dari bagian dari Jawa Barat itu katanya dari perang. Jadi Teuku Umar itu satu orang, terus lainnya ini adalah penjajah Belanda yang mencoba untuk membunuh Teuku Umar dengan cerita yang dibikin-bikin bahwa Teuku Umar adalah tokoh yang jahat, tokoh yang ini dan seterusnya kayak gitu kan. Nah, menariknya ketika kita bermain itu kita bisa bermain storytelling. Oh gitu? Ya, kalau misalkan yang tadi saya sampaikan bahwa Teuku Umar adalah tokoh yang jahat, sekarang coba dibalik. Dengan menyampaikan bahwa Teuku Umar adalah seorang pahlawan yang dia seorang sendiri berusaha untuk melawan banyak penjajah yang ada di sekitarnya dan dia bisa bertahan hidup ketika membunuh semua musuh-musuhnya kayak gitu. Akhirnya kan sosok heroiknya muncul. Nah, salah satu kelebihan dari permainan tradisional saat kita bisa bermain storytelling, maka akan menyampaikan pesan yang baik, pesan yang positif, dan itu nanti akan turun-menurun ke bawah. Ada semangat heroik dari masyarakat yang ada di daerah. Aku ingin menjadi Teuku Umar, aku ingin menjadi ini, aku ingin menjadi ini dan seterusnya. Ini juga masuk kategori board game juga ini ya? Iya, masuk kategori board game. Ini menarik banget nih board game-nya kayak bentuk kayak atlas gitu ya, bagian dasarnya ya. Terus ini kalau saya ngelihat ini kayak apa? Gaco ya, gaco kan? Gak apa-apa sebutannya gaco. Gaco kan? Itu ada gaconya gitu tuh gimana? Iya. Ya, satu warna berbeda itu diibaratkan namanya Teuku Umar tadi. Terus yang lainnya banyak tentara-tentara kecil itu penjajah dari Belanda. Mungkin hampir-hampir ya. Kalau ini kayak mungkin hampir kayak Halma juga sih sebetulnya. Ya, kalau Halma kan poinnya banyak. Tapi kalau ini satu. Dan ini lebih laris, lebih lakunya di. Nah, itu silakan dicari. Tapi kalau ini memang dari Aceh ya ini ya? Iya, kalau dari Aceh. Dari namanya kan memang Teuku Umar Spell. Artinya dari permainan itu menjadi salah satu strategi perang. Kalau menurut saya sih gitu. Menjadi salah satu strategi penokohan kayak gitu kan. Kalau zaman sekarang gamenya ya game-game kayak perang-perang di di HP kayak gitu itu banyak ya. Ini mungkin awalnya dari kalau zaman dulu karena kan nggak ada gadget ya. Jadi mainnya pakai board game kayak gini mungkin ya. Dulu juga ada teriakan ura. Bisa jadi. Bener sih. Iya karena dulu kan nggak ada. Iya bener masuk akal. Oke. Itu yang menarik ya. Saya juga masih pengen tanya-tanya lagi ya. Karena kalau ngomongin soal dolanan kayak gitu yang mungkin juga dari beberapa daerah-daerah yang tadi kayak yang dari Kalimantan Balogo, terus juga ada Teuku Umar Spell. Ini kayak gini jujur saya baru tahu juga nih akhirnya kan. Terus juga tadi ada ternyata Surakarta Games yang ternyata lebih familiar di Prancis kayak gitu. Nah, ini hal-hal yang mungkin juga nggak banyak orang tahu ya. Bahkan mungkin yang dewasa juga nggak banyak orang tahu. Bahkan mungkin yang tahu, mohon maaf ya, mungkin yang benar-benar yang lahir di tahun-tahun
mungkin awal 40-an, Bisa jadi. 50-an, mungkin kakek nenek, kakek buyut kita yang bahkan Ya, mungkin mohon maaf sekarang mungkin sudah tidak ada gitu, Ya. sudah meninggal dunia. Akhirnya nggak sempat untuk menitiskan ke anak cucunya. Anak Jadi cucunya, akhirnya betul. putus di situ ya. Nah, ini jangan sampai juga kita mengalami masa atau momen seperti itu juga ke anak cucu kita nantinya. Betul. Makanya dengan adanya teman-teman Kampung Dolanan ini sangat-sangat punya peran besar karena permainan sampai kapanpun itu akan terus dilestarikan, dikenalkan, dimainkan Mainkan, dan dilestarikan. dilestarikan. Kita akan gabung lagi di segmen berikutnya. Kalau yang mau nanti nanya-nanya boleh 9906 kali. Flash News. Semua penumpang transportasi umum dilarang buka masker saat aturan perjalanan dilonggarkan. Kata Siti Nadia Tarmizi, Sekretaris Ditjen Kesehatan Masyarakat, membuka masker satu di antara penyebab siapapun tertular virus. Pemeriksaan penumpang yang mengharuskan membuka masker di setiap pemeriksaan harus diminimalisir. Suara Surabaya 100 FM Surabaya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung dengan saya melalui WhatsApp ya. Wah, ini juga kawan lama saya juga nih, kawan kita nih ya. Ada Mas Eko Dr. Nugroho. Halo Mas Eko. Selamat malam. Mas Eko ini juga co-founder dari Disabilitas Berkarya ya. Betul. Terima kasih. Mas Eko ini juga kemarin kolaborasi terus ya sama adik-adik juga Iya, ya. Sama teman-teman adik-adik juga kayaknya main-main seru banget tuh. Ya. Diajakin main-main juga ya. Terima kasih Mas Eko, sukses buat Kampung Dolanan Cak Mus khususnya ya. Selalu Terima support kasih banyak, bersama Mas Eko. buat anak-anak disabilitas berkarya. Siap. Dan yang paling luar biasa Cak Mus tuh kalau dikasih amanah jam berapapun selalu siap tanpa mengeluh. Iya benar-benar kalau apalagi di friend SS Mas ini ya, Cak Mus ini pasti oh iya siap. Itu Cak Mus. Terima kasih. Ada juga saya sapa dari Mbak Dede. Mbak Dede ini permainan yang mana ya? Kayak Secret Hitler sama lini masa permainan board gamenya. Ini yang mana nih tadi? Yang Tengku Umar kah atau yang apa Surakarta game atau permainannya Cak Mus nih? Tapi terima kasih ya Mbak Dede. Terima kasih juga udah sharing. Nah, kita lanjut lagi nih Cak Mus ya. Selain tadi di Kalimantan, di Aceh, ada permainan apa lagi yang ternyata ini juga mungkin kayak tadi baru kita sadari oh ini ternyata ada permainan ini gitu. Kemarin tahun berapa gitu ada salah satu sekolah yang di Gresik, mereka membuat buku dan kami kebetulan saya yang diminta untuk mendampingi proses launchingnya mereka sampai dipentaskan di atas panggung yang nama permainannya adalah Deg-degan Lurah. Deg-degan Lurah. Waduh, ini di Gresik ya? Di Gresik. Jadi mainnya yang laki sendiri, yang perempuan sendiri gitu kan. Terus mainnya dirangkul semuanya untuk membangun kekuatan bersama. Kita bergerak bersama dan jangan sampai jatuh dan seterusnya kayak gitulah. Itu permainan yang dari Gresik. Di daerah-daerah yang lain saya rasa permainannya hampir sama tapi istilahnya berbeda kayak yang di Bali gitu kan. Mereka waktu saya nyampaikan ini di Surabaya namanya egrang, di Bali namanya berbeda, bukan egrang tapi namanya tajok. Oh, oke. Nah, ini dari situ saya bisa mengenal daerah lain dengan permainan tradisional kayak gitu. Begitu. Baik. Nah, nilai-nilai apa sih yang sebetulnya pengen Cak Mus bawa, mungkin juga pengen diberikan ke teman-teman, ke kampung-kampung yang mungkin sudah didatangi, ke tempat-tempat yang sudah didatangi juga sama teman-teman Kampung Dolanan gitu? Nah, ini ada pembelajaran ketika saya coba tarik ketika berada di kampung, misalkan saya manggil teman Mas Eko misalnya, Eko keluar yuk kita main, tapi nggak keluar sampai panggilan ke-10 juga nggak keluar, ke-11 nggak keluar, sampai akhirnya yang keluar bukan Mas Eko tapi orang tuanya Mas Eko. Karena saya sudah manggil berkali-kali Mas Ekonya nggak keluar, secara anak-anak itu kan muncul emosinya kan. Terus saya bilang ke ibunya, Bu anakmu nandi kok metu-metu dublek aku pingin ngono kan. Nah ketika saya mengutarakan kata yang seperti itu, saya langsung ditegur sama orang tuanya Mas Eko. Terus tetangga kanan kirinya, tetangga depan rumahnya Mas Eko dan kanan kirinya itu langsung menegur saya. Misalkan tegurannya seperti ini, nggak boleh bilang sama orang tua itu dengan kata yang kasar seperti itu gitu kan, harus yang sopan. Langsung buahnya gitu kan. Artinya apa? Saya langsung berpikir, loh iya ya, pembelajaran orang-orang zaman dahulu itu sebelum kita mengajak orang untuk bermain ada etika loh yang kita pelajari gitu kan, apalagi dalam sebuah permainan. Nah di permainan saya rasa banyak banget manfaat positifnya gitu kan, karena permainan itu lekat dengan 3 hal Mbak Nanda, diri sendiri, alam atau lingkungan, dan Tuhan.
kayak gitu. Oke. Pasti akan ada keterkaitannya dengan itu. Contohnya, misalkan kita berbicara tentang dakon gitu ya. Kalau di daerahnya Mbak Nanda namanya apa? Dakon, masih Dakon ya dakon, sama ya. Ada yang nyebutnya congklak kayak gitu kan. congklak ya, mungkin Jawa Barat ya congklak Ya. kayaknya. Nah, dakon itu kan ada 7 lubang kecil sama satu Yang lumbung besar, yang biasanya ya. gitu kan. Kalau yang sering disampaikan pembelajarannya adalah tentang matematika, berhitung dari satu ke satu yang lain. Tapi ada pembelajaran lain yang tidak tersebutkan. Jadi biji-biji yang kita punya itu dianggap seperti harta yang kita punya, gitu kan. Harta itu dibagikan kepada orang yang dekat dengan kita. Siapa aja itu? Orang tua, adik, kakak, kakek, nenek, paman, bibi, tetangga yang dekat dengan kita, gitu kan. Ketika semua sudah kita kasih satu persatu, baru kita memikirkan diri sendiri. Dikasihlah satu. Berapa jumlahnya? Sama, tetap satu. Loh, kok nggak 2, nggak 3, nggak 4, nggak 5 dan seterusnya? Karena ada filosofi yang lain setelah itu. Apa filosofinya? Di depan itu ada siapa? Kalau di permainan itu kan ngomongnya di depan ada lawan atau musuh gitu kan. Sebanyak berapapun musuh yang ada di depan, itu tetap kita perlakukan baik. Iya. Dengan cara apa? Dibagikan Bagikan satu. jumlahnya sama. Iya, sama. Karena kita nggak perlu membedakan antara orang yang dekat dengan kita dengan orang yang jauh dengan kita atau musuh gitu. Malah justru harus diperlakukan baik. Nah, di sebelahnya lagi, yang sebelah kiri itu kan ada lumbung dari lawan. Apakah kita naruh di situ? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ketika kita naruh di situ, kita tidak akan mempelajari dia untuk menabung. Iya. Tabungan itu menjadi miliknya sendiri. Maka dia harus menabung sendiri kayak gitu. Terus jalan, kalau misalkan di dakon itu ada istilahnya ngedor, nembak bedil gitu kan, banyaklah istilahnya. Jadi kalau ngedor nembak bedil itu biasanya ada satu lubang yang kosong di milik kita, satu biji terakhir, terus di depan ada isian. Nah, itu yang Banyaknya berapa itu kan katanya diambil terus Iya. kemudian dicuri gitu kan. Iya. Maknanya bukan itu sebenarnya. Maknanya di dakon adalah saat manusia itu wajib untuk berbagi ke orang lain. Ketika kamu tidak pernah membagikan itu hakmu, membagikan hartamu kepada orang lain, maka itu tetap menjadi milik orang lain dengan cara yang lain. Makanya ketika barang-barang kita dicuri, nasihat orang tua yang zaman dahulu adalah selalu bilang, wah berarti kamu kurang sedekah. Ah, sampai sekarang pun juga kayak gitu Sampai ya. kayak gitu. Oke, Betul. baik. Itu filosofi-filosofi yang sederhana ya, Ya. sederhana dan ini bisa diajarkan ke anak-anak juga. Betul. Khususnya ke anak-anak ya. Oke, dan terakhir, ini karena waktu kita juga terbatas nih Cak Mus ya. Ya. Dari permainan yang sudah mendapatkan hak paten, dari perjuangan yang sudah dilakukan oleh Cak Mus dan dengan kawan-kawan di Kampung Dolanan juga, apa sih pesan yang paling mendasar, paling mendalam juga yang mau disampaikan ke teman-teman atau juga khalayak luas pada umumnya? Monggo. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi harapan saya kepada seluruh teman-teman, mulai dari orang tua, terus kemudian penggerak dari mahasiswa dan seterusnya sampai ke anak-anak, ayo kita ajak anak-anak kita untuk bermain dengan melatih motorik mereka yang dari kecil, dan kita latih mereka menjadi manusia seutuhnya di masa yang akan datang dengan pendidikan di masa kecil. Apa itu? Interaksi sosial secara langsung. Jadi mulai sejak kecil dilatih interaksi secara langsung dengan masyarakat yang ada di sekitar. Jangan mereka kita latih interaksi secara tidak langsung, contohnya menggunakan HP. Karena mereka ini di masa yang akan datang hidup di dunia nyata, bukan di dunia maya. Maka kita latih mereka menjadi seseorang yang lebih baik dengan pendidikan yang baik di saat mereka kecil. Oke, baik. Terima kasih Cak Mus Terima kasih untuk Mbak waktunya Nanda. malam hari Luar ini. biasa. Senang sekali ngobrol sama Mbak Nanda. Semoga betul-betul ini bisa mewujudkan ya Amin. buat adik-adik kita, buat Amin. anak-anak dimanapun nantinya, Ya. nggak sampai betul-betul hilang jejak dari permainan-permainan yang Mohon doanya. harus dilestarikan. Kuncinya adalah kenalkan, mainkan, dan lestarikan. Terima kasih waktunya Mustafa Sam atau Cak Mus, kawan founder Kampung Dolanan, untuk tamu saya malam hari ini di Muda Luar Biasa.